Bismillahirrahmanirrahim. 100,2 Al-Shifa FM, Radio Inspirasiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Lintas Subang Bandung, kilometer 12 Subang. Saya Hansa Amira bisa kembali menyapa dan menemani sahabat Al-Shifa semuanya dalam program Opsi Obrolan Penuh Inspirasi. 1 jam ke depan sahabat Al-Shifa, saya akan menemani sahabat tentunya bersama dengan narasumber yang insya Allah akan membagikan inspirasi-inspirasi terkait tema tentang keluarga sahabat ya. Untuk Anda yang mau bergabung boleh mengirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram, baik itu berupa pertanyaan ataupun juga kisah kehidupan, boleh dikirimkan ke 085317552553. Tak lupa juga sahabat, silahkan juga ramaikan sosial media kami, baik itu Facebook, Twitter, atau Instagram kami di @elshifa_radio. Sahabat juga bisa mendengarkan Elshifa Radio melalui jaringan streaming di www.elshifaradio.com. Baiklah sahabat Alsifa, mari kita sapa bersama-sama narasumber kita yang sudah berada di studio bersama dengan Hansa. Ada Bunda Marina. Selamat siang Bunda. Selamat siang. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Ya, tema kita kali ini sahabat Alsifa dan juga Bunda nih adalah mengelola keuangan keluarga agar sakinah, Masya Allah. Ya, ini yang menjadi biasanya sumber keributan dalam rumah tangga. Betul. Mengelola keuangan. Gimana nih Bunda untuk tips-tipsnya ya? Boleh langsung diberikan ke sahabat Al-Shifa untuk penyampaian materinya terkait mengelola keuangan keluarga agar sakinah. Ya, terima kasih ya. Kita sudah memberi kesempatan. Semoga semua kita dalam keadaan sehat ya. Selamat bersifat dimanapun berada. Sehingga kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari kita ya, penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ibadah dengan khusyuk, dengan nyaman gitu ya. Untuk hari ini materi kita mungkin relate ya dengan kehidupan kita sekali ini gitu, tentang keuangan dalam keluarga ya. Jadi salah satu pemicu ketidakharmonisan ya, atau retaknya rumah tangga itu kadang-kadang dipicu oleh keuangan. Padahal dalam ajaran Islam mengajarkan kita itu harus seimbang atau adanya keseimbangan dalam mencari gitu ya, mengelola dan membelanjakan harta yang kita punya gitu. Jadi jangan sampai mencarinya puntang-panting gitu ya, tapi tidak dikelola dengan baik. Ataupun juga dibelanjakan sebenarnya hal itu tidak dibutuhkan, tapi itu hanya keinginan gitu ya. Nah ini yang akan kita sharing ya di sini gitu ya. Sebenarnya mana yang harus kita pilih prioritas atau memang semuanya harus dibelanjakan uang itu ya, gaji bulanan ya habis gitu ya, dan lain sebagainya tanpa menyisakan. Jadi rumah tangga yang sakinah itu bukan hanya harmonis dari sisi emosional gitu ya, tapi juga yang sakinah itu keluarga secara finansialnya juga sehat gitu ya. Bukan yang menyebabkan sakinah mawadah warohmah ada di tengah-tengah kehidupan keluarga gitu ya, di rumah kita itu bukan hanya secara emosi kita gitu ya, menyayangi, saling berkasih sayang, saling memaafkan, saling memberi, tetapi juga sehat finansial. Itu salah satu kunci ya gitu. Jadi sehat finansial ini salah satu hal yang penting. Yang namanya sehat itu tidak mesti banyak gitu ya, bukan yang banyak uangnya gitu ya, yang dikatakan sehat finansial, tapi yang sehat finansial itu tadi mencarinya itu dengan cara yang baik, dikelolanya dengan cara yang baik, dibelanjakannya juga dengan cara yang baik gitu ya. Nah itu sebagai pembuka gitu ya, bahwa memang keuangan ini menjadi pintu juga. Kalau sekarang itu kita tadi ambil tema uang dan cinta gitu ya, bagaimana cara mengelolanya. Bukan berarti ada uang gitu ya
abang disayang, tidak ada uang, tidak disayang gitu ya. Tapi Ditendang. ditendang gitu. Nah, uang itu amanah. Jadi prinsip dasarnya gitu ya dalam rumah tangga kita itu bahwa uang itu amanah. Sedangkan cinta yang kita rasakan, cinta yang kita berikan itu adalah ibadah, gitu, dibentuk ibadah. Jangan sampai gitu ya, tadi gitu ya, mengalahkan yang sifatnya ibadah itu ya, ya nomor satunya dulu. Nah, di surat Al-Baqarah gitu ya, di ayat 282 gitu, Allah itu menggambarkan mengingatkan kita betapa pentingnya hal dalam transparansi keuangan atau penulisan gitu ya. Penulisan kalau di itu ayatnya sebenarnya tentang menulis hutang gitu ya. Bagaimana ketika kita punya hutang bahkan walau Rp1.000 gitu ya Teh, itu harus dicatat. Siapa tahu karena kita banyak urusan gitu kan yang walaupun nominalnya sedikit terlupakan, tapi jangan sampai gitu ya, itu yang menjadi penghalang kita nanti kita seharusnya udah masuk surga tanpa apa namanya dihisab lagi gitu ya karena memenuhi syarat dan lain sebagainya bisa, tapi ternyata dia ngegantung gitu ya, padahal kalau bahasa Sunda itu sapira Rp1.000 loh gitu. Tapi kalau hubungannya itu dengan orang lain itu memang benar-benar harus diselesaikan secara tuntas gitu ya, tidak boleh menggantung. Nah, ini menunjukkan bahwa keterbukaan dalam finansial gitu ya, suami istri halnya pemasukan gitu ya, dari mana aja nih gitu ya dapat pemasukan gitu ya, suami harus terbuka gitu, jangan sampai oh ini mah dapat bonus nih untuk usah tahu gitu ya. Walaupun mungkin sebenarnya istri juga yang nggak apa-apa nggak dikasih semua uang itu ke istri gitu ya mungkin. Nah ini juga ada beda-beda nih tipe di keluarga ya, ada uang itu yang diposkan di istri semuanya gitu, ada yang diposkan suami gitu ya yang megang, istri dijatah gitu ya, atau ada yang setengah-setengah gitu ya, jadi itu mungkin beda-beda gitu ya tipe-tipe tergantung apa namanya kesepakatan gitu ya di awal dulu pas menjalankan akad kan nanti kalau uang gaji itu disimpan siapa, di alurnya seperti apa gitu. Tapi terlepas dari itu intinya transparansi gitu ya, keterbukaan, pemasukannya untuk apa aja gitu ya. Bukan pemasukannya dari mana aja. Nah, untuk pengeluaran juga sama gitu ya. Kita sebagai istri ini jangan sampai ada hal-hal yang nggak diketahui gitu ya. Kalau buku catatan di bank itu mungkin apa ya terinci Rp2.000 itu untuk administrasi untuk apa gitu. Nah, kita juga harus sampai di tahap itu sebenarnya. Jadi jangan sampai ada pengeluaran-pengeluaran yang mungkin pasangan tidak tahu gitu ini untuk apa. Dan bahkan untuk hal hutang piutang gitu, itu pasangan itu harus tahu. Suami mau usaha, mungkin sebenarnya istrinya bukan belum ya, kurang kurang strug atau tidak terlalu menginginkan gitu ya mengambil hutang piutang ke bank dan lain sebagainya untuk usaha, tapi suami akhirnya memutuskan untuk mengambil tanpa sebenarnya tidak dilibatkan istri lagi gitu ya, mungkin karena istrinya kurang setuju dan sebagainya. Ini juga harus jadi perhatian ya sebenarnya gitu. Mungkin nanti bisa takutnya gitu ya ketika nanti di tengah-tengah ada kejadian apa dan lain sebagainya gitu, itu juga penting sebenarnya. Atau istri gitu ya mau berhutang gitu, kalau di kehidupan masyarakat kita yang sekarang sangat dekat itu ya minjam gitu ya ke bank-bank yang keliling di masyarakat dengan jumlah mungkin yang nggak besar ya Teh sebenarnya gitu, tapi itu rutin gitu. Bank Emok itu gitu ya itu kan rutin gitu ya, ada pertemuannya dan nggak bisa ditinggalin, nggak bisa diwakilin gitu ya. Itu luar biasa gitu ya, tapi memang masyarakat kita masih berkutat di situ dalam artian benar-benar butuh gitu ya. Nah kalau kebutuhan itu dalam adab meminjam juga ada apa ya dalam Islam, walaupun memang meminjam itu diperbolehkan juga ada adab-adab tentunya gitu ya. Nah ini pernah gitu ya kalau dalam
keseharian mungkin tiba-tiba kok uang udah habis gitu ya. Nah, Pernah nggak Teh gitu ya? sering banget. Sering ya. Jadi ini nih gitu ya. Kok udah habis padahal misalkan ada yang prioritas nih belum gitu ya. Jadi kemana ini gitu ya. Nah, ini juga mungkin yang harus bagi kita ya jadi pengingat gitu. Catatan keuangan kita itu yang mungkin harus dirapihkan gitu. Walaupun nanti juga orang berulang ngapain dicatat-catat. Ternyata mungkin kita akan melihat di situ, oh ternyata di hari-hari ini saya itu ternyata ini tuh sebenarnya nggak perlu loh dibeli, tapi saya beli gitu. Betul. Jadi bulan depan itu kita akan bisa melihat rincian itu, oh ya itu benar pantesan habis gitu ya bulan kamari karena misalkan ada hal-hal atau poin-poin yang sebenarnya itu hanya keinginan gitu, bukan kebutuhan kita. Nah, tapi ingin gitu ya. Lihat di beranda Shopee ada ini, oh promo 888 kemarin gitu ya. Kalau kita nggak merasa butuh walaupun promo gitu ya, jangan karena lagi promonya gitu, siapa tahu kepakainya mah kapan gitu ya. Itu jadi mubazir maksudnya gitu ya. So jadi apa hal-hal yang menumpuk gitu ya, nggak ketahuan nanti gitu ya. Jadi kalau uang yang diposisikan sebagai amanah titipan dari Allah gitu ya, uang itu akan memperkuat cinta kasih sayang kita gitu ya, dalam keluarga. Tetapi kalau sebaliknya gitu ya, uang itu apa ya, mendapatkannya itu penuh dengan misteri atau abu-abu kalau disebutnya gitu ya, uang gitu, uangnya itu akan menjadi bom waktu. Mungkin beberapa bulan-bulan lalu ya kita lihat ada beberapa pejabat yang sampai diseret gitu ya di KPK karena sampai ratusan triliun dan lain sebagainya. Mungkin sebelumnya keluarganya nggak tahu gitu ya, yang tahunya dapat uang dari sebagainya gitu. Nah, ini yang seperti itu ya. Jadi kadang jangan terlena dengan uang yang banyak. Jadi istri juga, kita sebagai istri nih, harus rewel-rewel nanya gitu ya, dari mana gitu ya, atau ya kan karena kita sangat menyayangi gitu kan, pasangan kita masa kita nggak sayang gitu. Bukti salah satu kepedulian kita itu ya kita bertanya kan gitu ya, karena dalam satu hadis gitu ya, Rasul menyebutkan tidak akan bahasanya itu gimana, tidak akan benar gitu ya, daging yang tumbuh dari uang yang haram didatangkan seperti itu. Daging yang tumbuh maksudnya ya tadi gitu kan untuk makan gitu ya, jadi daging. Nah seperti itu. Ini yang harus menjadi satu hal yang kita pegang teguh. Jadi bukan berarti istri cerewet dan sebagainya, tapi suami juga harus memahami bahwa itu bukti kita pedulinya. Gak mau yang dikasih uang begitu aja, tapi kita juga tahu gitu ya, sumbernya itu dari mana. Dari prinsip gitu ya. Kalau prinsip keuangan dalam Islam itu di sini disebutkan ada 4 setidaknya ya. Bahwa uang itu adalah amanah yang pertama. Titipan Allah gitu ya. Ya digunakannya untuk hal-hal yang baik-baik gitu. Bukan untuk hal-hal yang tidak dianjurkan, tidak diajarkan, bahkan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi gitu ya. Baik itu berupa minuman ataupun makanan gitu ya, atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah gitu. Banyak ya sekarang tuh judi online gitu. Apalagi ya yang online dan judi online, terus ya kalau nggak online mungkin juga judi langsungnya gitu. Itu kan uang yang digunakan tidak sesuai dengan kehendak syariat gitu ya. Kan syariat Islam tuh pengennya uang digunakan untuk hal-hal yang baik. Bahkan uang ini tuh harusnya menjadikan ketaatan, kecintaan kita kepada Allah itu bertambah gitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi harta itu amanah, harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kehalalannya. Jadi
bukan hanya banyaknya, jangan sampai alhamdulillah suami saya gajinya sebulan sekian gitu ya, tapi yang harus disyukuri berapapun itu yang penting diperoleh dengan cara yang baik, cara yang halal. Jadi yang membawa keberkahan di keluarga itu uang-uang yang didapatkan dengan cara yang halal gitu, walaupun tadi itu pas banget untuk memenuhi kebutuhan gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiganya itu harus ada konteks keadilan gitu ya dalam uang, mengatur hak dan kewajiban. Jadi kewajiban suami memberi nafkah, kemudian istrinya menerima nafkah itu, dan tadi gitu ya digunakan dengan sesuai porsinya. Terakhir ya tentunya efisien gitu ya. Efisien itu tidak boros, karena memang apa ya, kalau boros itu tadi ya saya sebutkan di awal akan ada penumpukan, penimbunan karena keinginan kita murah nih, mumpung gitu ya, Betul. mumpung gitu, kayak promo-promo gitu ya kalau kita belanja gitu. Kemudian kalau di belanjanya di warung tetangga kita mah nggak ada promo-promonya teh, tapi kalau kita misalnya lagi belanja ke market-market itu biasanya bun lagi promo nih, murah loh, gini-gini gitu. Kadang suka ini juga ya, tergiur gitu. Bener gitu. Mumpung niatnya kan saving, tapi ternyata bukan saving gitu, malah jadi menumpuk karena kita sebenarnya belum butuh itu. Gitu. Nah, eh, sekarang gitu ya, bagaimana kalau misalkan pendapatan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, kira-kira apa yang bisa? Banyak yang melakukan pekerjaan sampingan, betul, itu diantaranya. Jadi ketika misalkan apa namanya itu ya, luar biasa dan luar biasanya subhanallahnya, masya Allah ya, menjadi kepala keluarga itu suami itu sebagaimana segimana juga itu ingin berusaha mencukupi ya kayak gitu, dan itu memang kata Allah ibadahnya suami itu di situ mencari nafkah gitu ya untuk istrinya. Jadi, kalau malam-malam itu tidur gitu ya, lagi terlelap itu juga kita waktu ngedoain suami itu mungkin di situ ya teh, udah capek duluan, tidur duluan, kita masih mungkin beberes gitu ya, begeroh gitu di belakang gitu ya, tapi mau tidur lihat suami udah tidur duluan itu kita doain gitu ya, sambil dipandang didoain kebaikan, disehatkan dan semua-semuanya gitu. Itu salah satu waktu ya, kalau di setiap sholat sujud itu mungkin udah pasti kita mendoakan, tapi ternyata dalam bukan ketika ibadah juga kita bisa gitu ya mendoakan pasangan kita tuh ya saat itu gitu, ketika sebelum tidur itu sangat-sangat bisa dilakukan. Jadi benar kalau seandainya tidak mencukupi gitu ya, boleh melakukan pekerjaan sampingan, tapi juga harus tahu kekuatan fisik. Jangan sampai gitu ya cara sampingan tetapi menyebabkan dia sakit, drop, dan akhirnya sama sekali justru tidak bisa bekerja. Mungkin memang yang Allah titipkan rezeki kita di dunia ya sebegitu gitu ya, kita syukuri gitu ya, masih ada istilahnya orang-orang mungkin belum dapat pekerjaan, makan juga mungkin mau Jumat berkah gitu ya. Kalau ada Jumat berkah kan sekarang mah udah famous ya, udah jadi hal yang biasa ya di masyarakat, Jumat berkah dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin momen hal yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau untuk sebagian kita mungkin yang berkecukupan ngapain gitu ya gitu, tapi mungkin bagi sebagian orang itu hal yang ditunggu, Jumat berkah itu. Nah, dan usahakan gitu ya, kita juga harus sering-sering menjadi yang di atas, bukan tangan yang di bawah gitu. Walaupun kita mah kondisinya sudah pas-pasan loh, apalagi yang mau dikasih ke orang, bahasanya gitu ya kayak seringnya kayak gitu. Padahal yang namanya memberi itu ya nggak mesti harus yang bentuknya besar atau sedekah dan sebagainya gitu ya. Nanti di akhir kita sharing gitu ya tentang sedekah itu. Jadi pertama, kalau tidak mampu mencukupi pendapatan itu cari pekerjaan sampingan, tapi juga harus mengukur kekuatan fisik gitu. Nah yang kedua, boleh nggak sih gitu ya tadi melakukan pinjaman untuk makan sehari-hari dan lain sebagainya gitu. Nah ini
Sebenarnya kalau untuk sehari-hari gitu ya, masih dikategorikan boleh, boleh. Tetapi juga meminjam itu ya secukupnya. So jangan boleh nih batas peminjaman tuh sampai segini misalnya, udah ngambil yang takutnya jadi uang itu habis padahal sebenarnya kita butuhnya itu nggak sebanyak itu gitu. Hanya untuk memenuhi gitu ya, dan itu mungkin juga nggak terlalu banyak sebenarnya. Jadi boleh meminjam boleh. Dan meminjam juga ada namanya adabnya, gitu ya, kita memang wajib dan bisa melunasi. Kemudian kita menakar bahwa ketika minjam itu diusahakan bukan pinjaman yang mengandung unsur ribawi atau berbunga. Gitu ya. Kalau untuk di bank-bank yang keliling atau bank emak disebutkan itu udah pasti itu ada unsur-unsur ribawinya ya. Ini harus yang menjadi perhatian. Mungkin keberkahan tidak datang gitu ya di finansial kita itu karena kita masih berputar dengan riba itu. Hanya tinggi banget. Bunganya tinggi banget. Jadi usahakan berlepas dari riba, insya Allah kehidupan kita itu akan nyaman, tenang, damai, walaupun nggak lebih uang, tapi kita cukup. Itu sebenarnya kuncinya tuh di situ, gitu ya. Ya terus kalau nggak minjam ke bank emang minjam ke siapa kita? Gitu ya. Kalau nggak minjem nggak punya Kalau kan nggak ya. minjem kita nggak punya, gitu ya. Nah ini yang masih menjadi PR mungkin gitu ya sebenarnya. Jadi Semua rumah tangga rata-rata. semua rumah tangga rata-rata. Nah, jadi kalau solusinya kalau misalkan tidak mungkin nih kalau ke bank itu kan misalkan itu masih ada ribanya nih, wih saya nggak mau riba lagi nih sekarang pokoknya. Berarti mungkin kalau di warung-warung itu ada nggak sih kasbon ini? Ada, tapi nggak semua warung. Nggak semua warung mau di kasbon gitu. Betul. Ya, berarti solusinya seperti apa gitu ya? Solusinya berarti gitu ya. Sebelumnya gitu ya harus mengukur nih ada uang segini ini cukupnya untuk makan gitu ya berapa hari ini, berarti nanti ada persiapan gitu ya untuk menuju hari berikutnya ini uang ini akan habis gitu. Dan itu juga harus dikasih space gitu ya, anak mau jajan kan tiba-tiba kita nggak tahu ya jatahnya 5.000 jadi pengennya 10.000 mungkin. Betul. Tiap detik kan lewat tenonet apa gitu ya kan di jam itu gitu. Itu juga harus ada space yang diperhitungkan gitu ya seperti itu. Atau mungkin sebenarnya yang meminjam yang paling manusiawi itu ke tetangga, ke saudara gitu ya. Tapi di saudara juga udah numpuk belum bayar gitu ya. Nah ini berarti harus dikoreksi gitu ya kehidupannya ini, apakah ada yang berlebih atau ada yang salah sampai menumpuk seperti itu. Bisa jadi beli baju baru bisa tapi bayar hutang nggak bisa. Nah Itu ya lebih ke skincare bisa, tapi tapi bayar sekolah enggak. ya gitu. Jadi kadang anak sekolah yang ribut tuh emaknya cina gitu ya teh ya. Betul. Anak-anaknya mah sebenarnya nggak pengen ini itu, tapi harus ada patungan kelas ini, ada dress code-nya ini, itu yang memberatkan gitu ya sebenarnya. Sekolah negeri sekarang gratis, tapi tadi gitu ya kembali lagi ke gengsinya gitu ya, gengsi yang mahal itu gitu. Harus ini harus itu, hari ini dress code-nya belum ya gitu, besok pertemuan kuning gitu ya. Nah itu juga sebenarnya sangat-sangat memberatkan ya. Mungkin kalau yang punya ya nggak masalah orang ada gitu ya. Tapi kalau bagi yang belum berkecukupan gitu, itu menjadi satu hal yang menjadi pertimbangan. Kalau enggak izin gitu ya. Kalau nggak ikut barengan gitu maksudnya teh ya. Gengsi. Kan suka ada gitu ya perasaan Iya. bagi perempuan ya kan kita tuh diajakan bisnya gitu ya bahasanya gitu. Padahal kan pengen gabung banget gitu dan lain sebagainya. Itu mungkin hal-hal yang sebenarnya itu tuh bukan hal yang prinsip bukan. Itu ya. Jadi nah kalau kita mungkin sebagai istri gitu ya, kalau tadi jangka waktu keuangan kita dengan perhitungan gitu ya, pendapatan suami itu yang dapatnya mingguan gitu ya, ada yang dapatnya mungkin 2 minggu sekali atau sebulanan gitu ya, dihitung gitu ya, oh ini cukup nih gitu ya. Belum cukup untuk misalkan karena gajinya mingguan suaminya gitu ya, ini bisanya cukupnya sampai 4 hari gitu ya. Bagaimana pinter-pinter kita atau menjadikan mungkin barang-barang atau kerajinan yang kita miliki juga bisa menghasilkan uang
gitu ya. Dalam artian ini sebenarnya memang mencari nafkah tugas suami, iya gitu ya. Kalau di kemarin disebutkan kita di pekan lalu gitu ya, boleh nggak gitu ya istri itu bekerja juga dan lain sebagainya tadi gitu ya, diniatkannya ya bukan untuk mencari nafkah tambahan tadi itu gitu ya, tapi memang apa namanya merasa dan ketika mampu gitu ya, jangan sampai ketika nggak mampu tapi istri juga memaksakan diri gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang dengan misalkan apa ya capable bukan kepemilikan bakat yang kita miliki, kan ada yang bisa jahit gitu ya, atau ada yang bisa masak gitu ya, hobinya gitu ya, dan sebagainya. Apapun itu sebenarnya selama tidak mengganggu ranahnya dia gitu ya, menjadi seorang ibu itu bisa sambil dilakukan gitu ya. Dan tentu tadi juga untuk pengembangan diri, jadi makin jago jahitnya gitu ya, masaknya jadi makin hebat gitu ya, misalkan dan sebagainya itu ketika gitu ya tidak bisa mencukupi penghasilan. Jadi yang harus kita lakukan itu hidup sesuai kemampuan gitu, bukan gengsi gitu ya. Sesuai kemampuan yang artinya kalau bulanan kita dipatok atau keseharian kita dipatok dapatnya jatahnya segini, syukuri. Jangan sampai kita melihat tangga samping rumah kita mah beda gitu ya. Iya. Ya beda. Ya beda hidupnya, suaminya juga beda, pekerjaannya juga beda gitu ya. Jadi kuncinya seperti itu gitu ya, sederhana. Karena sederhana dalam apa namanya? dalam nafkah itu ya, dalam mengeluarkan atau dalam berbagi itu di keluarga, maksudnya dalam menafkahi keluarga, ketika kita bersederhana, kehidupan kita sederhana secara finansial gitu, di situ ada kata Rasul gitu ya, itu udah sebagian dari kehidupan kita. Maksudnya berarti kita di situ bersyukur dengan keadaan kita yang memang alhamdulillah tapi masih bisa makan gitu ya bahasanya gitu, seperti itu. Jangan sampai gaya tadi di nomor satukan gitu ya, padahal cek tetangga itu tuh si teh mau hutang kene gitu ya, tapi kan alalanya bajuna gitu ya, kerudungnya baru tuh gitu, kayaknya suara itu kemarin nggak punya misalnya, dan itu jadi omongan orang gitu ya, dan ini tuh terjadi gitu loh, Banyak sekali. Waktu saya ngisi kajian tentang keuangan ini di yang paguyuban yang BTS Loka Produktif itu ya, ibu-ibu itu banyak tuh kan tambak besar ada di sebelum cari banyak gitu, itu bilang itu, jadi kalau kita nggak bisa menjamin tapi bisa kita merekomendasiin gitu ya, renten gitu, kita gimana ya, itu juga sama gitu ya, walaupun ya udah kalau bisa jangan kalau nggak bisa ngebawa nolong, saya jangan ngasih tahu itu tuh celah aja celahnya gitu, seperti itu, karena betul-betul kehidupan yang masih bersinggungan dengan riba itu akan sangat tidak berkah gitu ya, seperti itu. Masya Allah ya, Bunda. Luar biasa. Ini memang segala polemik di masyarakat yang saat ini memang akan selalu menjadi poin utama yang dibahas dalam rumah tangga gitu ya. Karena bersama kita menjalani hidup ini ya nggak akan jauh dari yang namanya uang dan juga kebutuhan gitu ya untuk membelanjakan uang. Nah itu dia sahabat Al-Shifa di segmen pertama ini ya, 4 prinsip dalam keuangan. Coba dicek-cek lagi silahkan ya, sejauh ini halal atau tidak, baik atau tidak, atau ada hutang atau tidak gitu ya, hutangnya riba atau tidak. Jangan sampai bisa berhutang tapi tidak bisa membayar atau bisa jalan-jalan tapi hutang nggak dibayar gitu ya. Nah, ini banyak sekali fenomena saat ini, dan poin intinya adalah sahabat Al-Shifa, kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan gitu ya Bun ya. Mudah-mudahan lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan. Untuk sahabat Al-Shifa yang mau bergabung dengan pertanyaan ataupun juga mungkin bercerita ya terkait kondisi keuangan di rumah tangganya, boleh silahkan dikirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram di 085317552553. Kita akan jeda dulu sejenak Bunda, di segmen berikutnya kita akan bincang-bincang lagi masih dalam opsi obrolan penuh inspirasi. Tetap bersama kami hanya di 100,2 Al-Shifa FM, Radio Inspirasi. Ashifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman, terus meluaskan manfaat untuk sesama.
tidak hanya dirasakan saudara muslim dalam negeri, namun juga saudara muslim di luar negeri. Hal ini terwujud melalui program-program Ashifa Peduli yang selama ini berjalan. Program peduli pendidikan dengan menyalurkan beasiswa tahfiz, program peduli sosial kemasyarakatan yang meliputi program keluarga tangguh, yatim bahagia, Taruh itu dulu ya. dan bersama berdaya. Program peduli dakwah melalui program Inspiring Dai Dan program peduli dakwah dengan pembagian kado untuk para dai. dan iftar bahagia. Program peduli kesehatan melalui kegiatan sehat bahagia, bantuan kesehatan, dan khitanan massal. Program kurban melalui penyaluran daging kurban untuk muslim di Indonesia dan muslim di negara lain. Ashifa Peduli. Dua Alshifa FM, Radio Inspirasiku. Sahabat Alshifa, kembali lagi bersama saya Hansa, masih dalam program obrolan penuh inspirasi. Dan di segmen sebelumnya kita sudah berbincang-bincang mengenai tema cinta dan uang sahabat Alshifa, yaitu mengelola keuangan keluarga agar tetap sakinah. Masih bersama dengan Bunda Marina Fauzia. Dan kali ini sahabat Alshifa di segmen kedua kembali dibuka untuk sahabat yang ingin bergabung dan bertanya. Silahkan dikirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram di 0853 17552 553. Kita akan lanjutkan kembali bincang-bincangnya bersama dengan Bunda Marina. Untuk segmen kedua ini, Bun, masih ada materi yang mungkin bisa dibagikan ke sahabat Alshifa? Sedikit lagi, mungkin ada beberapa dua poin. Ya, sahabat Alshifa yang menikmati Allah dimanapun berada, ya kita lanjutkan obrolan kita. Kalau tadi di sebelumnya kita membahas tentang prinsip keuangan, gitu ya, yang ada amanah tadi dari halalnya, gitu. Sekarang kita masuk di sesi pilarnya, pilar keuangan gitu. Pilar keuangan untuk menjadikan keluarga itu sakinah itu seperti apa sih gitu ya? Setidaknya ada 4 di sini poinnya. Yang pertama itu ada yang disebut perencanaan gitu ya. Sama dalam hal uang juga harus direncanakan gitu ya, Teh. Betul. Jadi bukan hanya rencana nanti sekolah di mana gitu ya, tapi keuangan pun harus direncanakan. Menetapkan apa tujuan keluarga kita nih, uang nih mau dibawa kemana nih gitu ya, semuanya diinvestasikan di bank Swiss enggak, bukan bank Swiss kita ya, mau diinvestasikan dan lain sebagainya, atau disedekahkan semuanya gitu ya. Kalau lihat ya dulu sejarah Islam ketika masa Khulafaur Rasyidin yang kedua Umar bin Khattab itu dengan luar biasa kepemimpinan beliau gitu ya. Kalau lihat ada kartun filmnya Umar itu yang mendengar ibu sama anak-anak menangis gitu ya di malam-malam ketika Khalifah Umar sedang keliling gitu ya, nggak punya sesuatu untuk dimasak, masaknya batu gitu ya. Akhirnya Umar nangis sampai bahkan akhirnya membawa dari persediaan negara gitu ya daging, terus gandum untuk dimasak gitu. Beliau sendiri gitu yang mengantarnya, dan bahkan ini untuk gaji yang beliau terima gitu dari beliau menjadi khalifah itu, beliau hanya mengambil sedikit untuk keperluan rumah tangganya aja, maksudnya untuk keperluan makan, gitu ya, anak-anak, gitu ya, dan hanya itu, tidak untuk yang lain-lainnya. Padahal kalau bisa dikalkulasikan, misal contoh ya, kalau sekarang gaji presiden berapa ya? Kepala negara atau khalifah gitu ya, ada di 1.000 misalkan dinar gitu ya, beliau hanya mengambil dari 1.000 itu nggak sampai setengahnya gitu, hanya untuk cukup kebutuhannya sehari-hari gitu ya.
dan sampai nanti dapat tunjangan itu lagi, gaji itu lagi gitu. Tidak mengambil jatah kendaraan bahasanya ya, tidak mengambil tunjangan ini itu dan sebagainya, hanya pokok. Dan itu sedikit gitu, hanya untuk keperluan. Itu beliau gitu ya, sahabat Rasul, dan memang kita tidak usah lagi meragukan gitu ya tentang kapasitas keimanan beliau gitu. Adapun di ranah para ilmuwan gitu Islam, kita mengenal sosok imam 4 mazhab. Kalau dalam fikih gitu ada Imam Abu Hanifah gitu ya. Imam Abu Hanifah beliau juga seorang pedagang gitu. Jadi ketika itu beliau berdagang kain, jualan kain gitu ya, Imam Abu Hanifah. Beliau sedang sholat, tetapi menitipkan jualannya ini ke temannya atau yang di sampingnya, kan di toko biasanya gitu ya teh, kios-kios itu. Nah, ada barang dia Imam Abu Hanifah memberitahu bahwa ini ada, kalau dia kainnya ini ada cacatnya gitu. Secara keseluruhan overall emang bagus, tapi ada di sini-sini kekurangannya. Ketika beliau sholat, kemudian datang lagi ke tempat jualan, ternyata barang yang itu udah laku gitu, udah terjual. Kemudian Abu Hanifah nanya, kamu masih tahu nggak tadi ada cacat ini itu dan lain sebagainya di kain itu? Oh, saya lupa gitu ya. Sampai Imam Abu Hanifah tuh mencari-cari gitu ya Pembeli kainnya itu, karena ingin harta yang dia dapatkan itu memang benar-benar halal gitu loh. Sampai segitunya. Dan akhirnya tidak menemukan siapa yang membeli kain itu. Untung atau laba di hari itu beliau sedekahkan semuanya. Sampai seperti itu gitu ya. Akhirnya kita lebaran tuh. Gitu ya. Nah, kita nih kalau yang posisinya kita juga berjualan gitu ya, udah seperti itu belum gitu ya, dalam ketika kita berniaga menunjukkan ini mah kurangnya di sini, terutama kalau barang-barang yang elektronik biasanya ini mah dan lain sebagainya gitu ya, kekurangannya biasanya nggak ada kekurangannya gitu. Jadi seharusnya gitu ya seperti itu kalau melihat dari kisah Imam Abu Hanifah, luar biasa sekarang gitu. Dan ya kain itu ya lakunya juga luar biasa ya, sampai tidak bisa ditemukan lagi gitu ya yang membeli. Emang banyak gitu yang berjual beli di tempatnya Imam Abu Hanifah itu gitu deh. Jadi luar biasa, daripada Imam Abu Hanifah berpikir tidak ada keberkahan gitu ya, ya takutnya juga yang mana labanya enggak, jadi semuanya gitu ya beliau sedekah pada hari itu luar biasa sekali mendengar kisah ini. Para sahabat itu buat beliau, bahkan bukan para sahabat, bukan di jajaran sahabat lagi gitu ya, udah generasi berikutnya tabi lagi ke bawah gitu, itu luar biasa. Jadi kalau ada yang sekarang seperti itu gitu ya, itu luar biasa sekali gitu. Karena pada akhirnya sekarang kan namanya jualan ngambil untung gitu ya, ya betul sih, tidak salah gitu. Tapi itu luar biasa. Ataupun dalam kesederhanaan gitu ya, dalam hidup sederhana serba kecukupan, kita melihat kisah kehidupannya Khulafaur Rasyidun yang keempat, Ali bin Abi Thalib dengan putri Rasul gitu ya, Fatimah. Beliau hidup dalam keadaan sangat keterbatasan, bukan keterbatasan lagi, sangat gitu. Bahkan ketika Fatimah menjadi ibu rumah tangga gitu ya, ngambil air, ngasih makan kudanya gitu, Ali, dan mengerjakan masak untuk menyediakan makanan gitu, mengeluh gitu ya ke Rasul, wahai Rasul, aku bisa nggak minta yang bantu-bantu gitu ya, ART bahasanya, karena udah capek pengen punya asisten rumah tangga lah gitu. Tapi Rasul bilang apa, wahai Fatimah, cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pelindung dan yang menyukupi kebutuhan. Cobaannya itu gitu. Jadi di sini kita anak kepala negara, kan kalau dulu Rasul itu berarti kepala negara seluruhnya gitu ya, nggak punya ART gitu ya. Tapi konteksnya sekarang ya berarti kita nggak boleh punya ART, enggak juga. Kalau kita namanya pekerjaan rumah tangga itu kan sebenarnya juga kolaborasi, bukan semata-mata kewajiban istri mencuci piring, kan enggak. Sewaktu-waktu suami bisa mencuci piring, bisa. Jadi, pernah kalau di saya kan nggak ada khodimat ya, jadi saya nggak ada khodimat di rumah.
paling pakaian itu ya ada yang di laundry sebagian gitu, kadang harus dibuka gitu. Kalau cuci piring suami saya biasa juga cuci piring gitu. Kadang dia lagi cuci piring saya ngeliatin, saya nyuci piring ditemenin Ahwat gitu ya. Jadi istrinya ngeliatin gitu ya suaminya. Itu juga istri tuh senang gitu ya dibantuin, walaupun nyuci piring satu aja juga itu sangat senang gitu ya Teh ya. Betul. Nggak mesti sebenarnya dikasih surprise yang wah gitu ya. Kita sebagai seorang istri udah bahagia gitu ya dibantuin hal-hal yang kecil itu, tindakan nyata, bukti nyata gitu kalau kita mau bilangnya gitu. Nah, apa namanya, ini gitu ya hal yang luar biasa seperti itu. Jadi sebenarnya ya kalau nggak bisa ngebantu ya suami harus menghadirkan ART tadi kalau mampu gitu ya. Karena memang sebenarnya bukan semata-mata tugas istri nyapu gitu ya, itu tugas bersama gitu. Cuman karena posisinya menjadi di rumah gitu ya, sehingga kayak kok semua tuh punya istri gitu pekerjaan gitu. Padahal sebenarnya bisa dikolaborasikan. Ini yang kadang suka menjadi masih salah kaprah gitu ya. Masa suami jemur gitu ya, masa suami gitu nyapu, ya emang kenapa gitu ya sebenarnya gitu ya. Terus kalau suami nyapu tuh dosa, aib gitu kan enggak sebenarnya. Tapi bagi sebagian orang ada yang sangat sakral itu juga sebenarnya padahal ada hal-hal yang harus diluruskan gitu. Nah, untuk pilar keuangan keluarga agar tetap sakinah itu yang pertama tadi perencanaan ya, kemudian yang keduanya ada pencatatan. Jadi rencana itu jangan sampai hanya rencana, tapi harus dicatat gitu ya. Alur masuk uang gaji bulan ini dapat bonusnya apa, lebihannya dari mana, uang masuk nih, nanti uang keluarnya juga sama gitu. Minimal kalau nggak detail itu uang yang besar-besar kita tahu, oh bulan ini tuh uang lebih dapatnya dari sini. Mungkin kita tahu nanti cara mendapatkan dari situ karena apa dan sebagainya. Pengeluaran yang besar tuh bulan ini di ini gitu ya. Walaupun nggak terlalu detail, tetapi setidaknya kita punya catatan untuk dilihat sebulan ini tuh alurnya kemana nih Buat evaluasi. buat evaluasi gitu. Nah kemudian yang ketiga harus ada pengendalian gitu ya. Pengendalian ini di mana kita harus tadi kalau berhubungan dengan bank-bank itu ya menghindari utang yang sifatnya konsumtif gitu ya. Konsumtif itu apa sih? Konsumtif untuk hal-hal yang setelah kita minjem deh buat gitu aja ya, ada tugasnya bahasanya gitu ya, untuk jalan-jalan, padahal sebenarnya ada jalan-jalan yang bisa jalan-jalan, Jalan-jalan ke belakang rumah aja. ya bisa jalan-jalannya lari pagi gitu ya tiap sore gitu, atau yang bisanya pagi mungkin jalan-jalannya pagi gitu ya, keliling komplek gitu ya, Minim budget. budget di lapangan gitu ya. Nah ini pengendalian ini nih sangat penting banget sebenarnya dalam keseharian, terutama kita sebagai seorang ibu, seorang istri gitu. Jangan sampai sebenarnya anak lebih membutuhkan untuk membeli anak lebih membutuhkan untuk membeli pensil warna, tapi ibunya juga lagi pengen beli sesuatu gitu ya, sehingga anak yang menjadi korban ini mah mamah dulu gitu ya. Betul. Nah, Sering itu. sering ya kayak gitu ya. Nah ini jangan sampai sehingga ya anak-anak tuh merasa mamah tuh lebih mendahulukan gitu ya. Berarti nanti juga kedepannya anak itu akan merekam dan mungkin akan melakukan hal yang sama gitu dengan yang dilakukan oleh si mamahnya tadi gitu ya. Nah kemudian yang keempat gitu ya, investasi dan tabungan. Kita itu harus punya investasi, harus juga punya tabungan. Kalau bahasanya boro-boro rek investasi, boro-boro rek nabung buat sehari-hari juga nggak ada. Tapi mungkin masa sih nggak ada sama sekali gitu ya. Rp1.000 bisa. Nah gitu. Pasti beratnya teh jangan terlalu memikirkan harus nabung teh gede, enggak ya teh ya. Jadi yang namanya nabung mah ya seberapapun itu gitu. Atau kalau di sekolah suka ada tabungan anak-anak ya. Nah, itu mungkin dimasukkan ke situ biar malu kalau mau ngambil tanya gurunya gitu. Dari setahun nanti hingga mungkin setahun itu seenggaknya tercukupi kebutuhan untuk anak kita yang kita tabungannya itu ada gitu ya, minimal ya tadi untuk keperluan tahun depan beli seragam baru kah, beli buku baru kah gitu ya, dan lain sebagainya.
Nah, jadi ini 4 pilar ya. Keuangan ini kalau seandainya perencanaannya bagus, kemudian ditulis, dicatat dengan baik, dan di pengendalian diri gitu ya. Suami juga menekan ini mah ya udah kita berarti belum bisa dulu beli ini gitu ya. Jangan sampai harus, itu nggak ada yang mengharuskan gitu ya. Beli lemari gitu ya, tadi ya, lemari yang lagi ngetren gitu, atau mengharuskan gitu ya. Membeli pajangan yang bisa membuat indah ruangan gitu ya. Itu kita belum mampu membelinya, yang urusan dulu gitu. Menghindari hutang-hutang yang konsumtif tadi ya. Terus kalau minjemnya itu untuk investasi, boleh nggak? Kita usaha bisnis, boleh aja, tapi harus mengukur kemampuan gitu ya. Kira-kira saya bisa nggak nih melunasinya gitu. Dan tadi pinjam juga harus ke, ya karena kita mengikuti syariat Islam, sekarang udah ada bank syariah gitu ya, marginnya besar bank syariah gitu ya. Iya, gimana nggak besar gitu ya. Jadi bank syariah itu kan masih sedikit. Ya ibaratnya kalau yang franchise itu tokonya udah banyak di mana-mana, sama tokonya masih sedikit, pasti akan lebih mahal yang sedikit gitu ya tempatnya. Sama gitu, bank syariah juga seperti itu. Tapi setidaknya kita ketika berakad di bank syariah itu, pinjaman kita itu masuk dalam pinjaman akad yang diperbolehkan dari sisi syariah. Mungkin ada keberkahan di situ, walaupun tadi marginnya memang banyak atau lebih besar daripada di bank konvensional gitu ya, seperti itu. Jadi boleh meminjam untuk hal investasi, boleh, tapi kita juga harus mengukur kemampuan kita gitu. Seperti itu. Nah, itu ya untuk pilar gitu ya. Jadi sangat memang harus kita membedakan mana keinginan kita, mana kebutuhan kita. Betul. Jangan disamaratakan. Sebenarnya ini tuh keinginan, tapi kita jadikan kebutuhan. Nah, ini yang salah gitu ya. Karena alasannya butuh, Bun, katanya. Butuh lemari itu, Bun. Butuh gitu. Padahal sebenarnya itu kalau nggak ada itu juga tuh kita bisa tetap menjalani hidup Betul gitu ya. sekali, Sebenarnya. Tapi mungkin persepsi atau pandangannya gitu ya, karena di semuanya rumah ada, saya juga harus ada. Karena nggak ada yang mengharuskan itu. Jadi hati yang tenang, yang lapang itu, yang hati nggak tergoda dengan hal-hal yang dimiliki oleh orang lain gitu. Kita cukupkan dengan yang kita miliki, itu udah kesyukuran sekali. Tapi kayaknya sulit ya, Bun. Tapi sulit, betul sulit. Apalagi kita memang tinggal di lingkungan itu. Kemudian orang lain ngobrol ke itu, kita teh nggak punya. Jadi bahasanya teh beda sorangan gitu. Padahal sebenarnya berani beda itu oke. Ya, itu dia sama sih Pak ya. Yang kedua mengenai pilar keuangan ini luar biasa nih, mudah-mudahan jadi pengingat dan inspirasi. Pentingnya adalah yaitu agar pemasukan yang kita miliki itu benar-benar terencana, tercatat, terkendali gitu ya. Syukur-syukur bisa ada lebihnya untuk nabung dan investasi. Nah, itu dia sama sih Pak ya. Nah, Bunda nih ada 2 pertanyaan dari sahabat Al-Syifa yang sudah masuk. Yang pertama dari sahabat Mila di Subang. Bunda, apakah perlu transparansi 100% mengenai penghasilan dan pengeluaran di antara suami istri? Itu yang pertama, Bun. Terus kemudian yang keduanya, ini sih ada kaitannya juga dengan transparansi dari sahabat Rizka di Pagaden. Nah, kalau yang kedua, misalnya mengatur keuangan tapi masih suka memberi bantuan untuk keluarga besar. Nah, ini juga kayaknya perlu transparansi juga gitu ya. Tapi bagaimana cara mengaturnya gitu untuk skala prioritas dalam rumah tangga. Boleh mungkin Bun dijawab dulu yang pertama mengenai transparansi. Ya. Untuk transparansi apakah harus 100% ya? Ibaratnya mah gini, kalau kita nggak mencatat gitu ya, kalau kita nggak mencatat tuh, kalau keinginan kita aja, kita pengen nggak suami itu terbuka semuanya ke kita, kan pengen ya, pengen. Itu pun juga suami sama gitu, pengen terbuka juga apa yang kita keluarkan, apa yang kita lakukan gitu, sama. Jadi harus 100% ya gitu. Karena kita setelah menikah, teman dekat kita, sahabat kita, tempat kita curhat, tempat kita mengeluh itu suami gitu bahasanya. Sedulu kita punya bestie, sebesti apapun gitu, tapi kalau sudah menikah gitu,
terutama kita perempuan gitu ya, itu semuanya dicurahkan ke pasangan, betul nggak Teh? Betul. Nah, jadi dalam hal keuangan juga sama gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang ditutupi. Mungkin dirahasiakan karena tadi ingin membantu keluarga tapi nggak disebutkan di situ gitu ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Padahal mah mungkin istrinya juga baik-baik aja, ridho-ridho aja ngasih ke keluarga gitu. Dan jadi istri tahu suami saya tuh ternyata dermawan loh gitu ya. Bisa memberi ke keluarganya. Dengan alasan dan tentunya memang keluarganya udah terpenuhi ya gitu. Lalu kenapa harus disembunyikan gitu. Jadi itu penting 100% ya. Kalau yang memiliki penghasilannya istrinya, Nah, kalau yang istri berpenghasilan juga sama gitu. Kalau misalkan kayak saya punya penghasilan gitu ya. Tapi suami juga nggak pernah nanya gajinya berapa sih, nggak pernah juga gitu ya. Tapi kita ngasih tahu kalau untuk beli barang-barang yang besar paling gitu ya. Mau beli barang besar gitu, kita suka ngasih tahu. Tapi kalau untuk beli barang-barang hal yang kecil di bawah 100.000 dan lain sebagainya itu kan yang biasa ya. Jadi saya nggak selalu laporan gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang besar gitu ya, atau misalkan ada yang pinjem gitu, itu biasanya suka ngasih tahu gitu. Uangnya ini ada yang minjem tadi gini bayarnya bulan depan. Oh iya gitu. kalau menurut Bunda nih, dari skema yang pertama misalnya, tadi kan sempat dibahas di segmen sebelumnya, suami memberikan seluruh amanah keuangannya kepada istri Ya. 100%. Betul. Ada juga yang suami yang memegang kendali, nanti istrinya dijatah gitu. Betul. Ada juga yang setengah-setengah. Nah, kira-kira dari yang itu gitu ya, mana yang lebih relevan gitu, yang sekiranya akan mengurangi percekcokan dalam rumah tangga tentang keuangan? Betul. Jadi kalau dengar satu ceramah ada ustadz yang bilang gaji suami itu jangan 100% diserahkan ke istri katanya. Jadi seolah-olah nanti suaminya mengemis gitu ya. Maksudnya padahal sebenarnya nggak dalam konteks itu. Tapi dari pernyataan beliau kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya boleh uang itu dikelola bersama. Yang artinya gitu ya, untuk biaya atau urusan sekolah gitu, suami mungkin mentransfer khusus gitu ya, langsung gitu ke sekolah. Tapi misalnya untuk dapur dipegang sama istrinya. Bisa gitu ya, seperti itu. Ya kalau misalkan gajinya 5 juta, berarti 2,5 juta gitu megangnya. Kalau gajinya 3 juta, ya 1,5 juta gitu megangnya gitu ya. Jadi memang resiko ada apa ya, kalau semua diletakkan di istri tadi, takutnya terjadi kekhilafan gitu ya. Nah, Ngerasa uang banyak nih Teh jadi gitu ya. kalap. Jadi tadi yang seharusnya itu tuh keinginan tapi dianggap kebutuhan gitu ya. Nah, padahal ini kan tidak bagus gitu. Tapi di satu sisi juga tadi untuk mengurangi tadi, jadi suami sama tahu 1,5 juta teh yang dipegang suami teh buat sekolah dan lain sebagainya. 1,5 juta yang dipegang istri teh buat ini gitu ya. Sebenarnya di situ. Jadi untuk Teknis aja gitu ya. teknis aja gitu. Karena memang pada kenyataannya setiap rumah tangga berbeda-beda dalam Betul, mengelola keuangan betul. Yang Beda salah ada itu, yang sudah nyaman gitu kan. Nah, Kayak betul. misalkan bekerja di satu lembaga, mungkin suami istri penerimaannya itu satu pintu gitu ya. Nah, ada yang seperti itu gitu. Itu tadi kembali kesepakatan. Berkaitan dengan yang pertanyaan kedua nih, nyambung. Nah, gimana kalau misalnya dalam rumah tangga itu ada yang masih memberikan bantuan pada keluarga, misalnya ngasih mertuanya atau ngasih biaya buat adik-adiknya masih sekolah, atau misalnya orang tuanya yaitu tadi misalnya seorang janda gitu ya, akhirnya masih ditopang oleh suami atau misalnya anaknya yang sudah berumah tangga. Nah, itu gimana nih? Nah, ya jadi kewajiban pertama suami itu mencukupi kebutuhan atau memberi nafkah kepada istri, kepada anak. Itu keluarga inti yang menjadi prioritas atau ya menjadi prioritas utama gitu. Nah, baru nanti setelah istri, anak-anaknya ini terpenuhi, boleh uang itu keluar untuk kebutuhan kakaknya, adiknya, atau keponakannya gitu ya, atau memberi ke orang tua gitu. Karena sebenarnya kadang orang tuanya mungkin lebih
punya daripada anaknya gitu ya. Ada kan ya kasus seperti Ada, itu. ada. Tapi kan namanya anak kok ingin tetap memberi kan gitu ya, walaupun gitu ya tidak sebanyak. Tapi kalau dipikir mah oh, ibunya teh dan bapaknya tuh sebenarnya udah lebih dari anaknya. Tapi namanya sebagai anak kan kita ingin memberi ya hal itu sebenarnya. Jadi ketulusan yang dilihat itu tidak apa-apa gitu. Tapi Gimana dengan tadi yang ini Bun? Misalnya sang anak laki-laki kan harus mengutamakan dulu orang tuanya gitu kan, atau ibunya atau ayahnya gitu. Namun ternyata itu menjadi bahan percekcokan dengan istri gitu, karena misalnya selalu mengutamakan orang tuanya dibandingkan dengan si istri. Nah, ketika istrinya menuntut, jawabannya itu kan anak laki-laki harus mengutamakan dulu ibunya. Nah, itu gimana nih? Nah itu, jadi ada kekeliruan ya di masyarakatku seperti itu. Anak laki-laki tuh milik ibunya sampai nanti. Padahal ketika sudah memasuki jenjang pernikahan gitu, tetap yang anak laki-laki ini menjadi suami, menjadi ayah, yang mana tugas utama nafkah itu harus diberikan untuk anak dan istri. Ini hal yang wajib. Tidak bisa diganggu gugat. Adapun untuk memberi ke orang tuanya itu adalah bagian dari kebaikan gitu. Birrul walidain, bukti baktinya. Tapi tidak boleh menjadikan yang utama itu gitu. Justru pos yang dikeluarkan pertama itu untuk nafkah istri anak. Itu yang pertama. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk orang tua kan harus juga boleh betul, tapi setelah mencukupi istri dan anak. Jadi tidak boleh mengatakan milik orang tuanya sampai kapanpun. Iya, semuanya anak juga tetap bin bapaknya sampai kapanpun gitu ya, baik anak laki anak perempuan. Tapi dalam hal tadi gitu ya, betul yang namanya anak laki-laki lebih menempel, bahkan tanggung jawab juga gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi tadi untuk masalah nafkah yang dahulukan itu ketika sudah berkeluarga, istri, anak, kemudian baru boleh ke atas ayah ibu gitu ya, ponakan-ponakan atau ke kakak yang seleting maksudnya gitu. Jadi urutannya mungkin harus ya harus di apa ya, harus di apa, pengetahuannya harus dikoreksi ya bahasanya gitu. Jadi tidak seperti itu juga gitu konteksnya. Memang orang tua itu yang tapi kan sekarang udah punya tanggungan gitu ya bahasanya gitu, dan yang menjadi kewajiban itu ya istrinya, anaknya, baru setelah itu ke orang tua boleh. Masya Allah, itu dia sahabat Syifa ya, luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan nih, terutama untuk sahabat Al-Syifa yang sekarang masih berada dalam kesulitan mengatur keuangan dalam rumah tangga. Baik Bunda, untuk terakhir nih pesan-pesan untuk sahabat Al-Syifa, ataupun juga mungkin doa-doa terbaiknya mungkin dari Bunda untuk sahabat yang mungkin saat ini lagi banyak banget, ada yang terlilit hutang, ada yang mungkin kebutuhannya itu tidak mencukupi dari penghasilan yang ada gitu, atau yang hutangnya kemana-mana. Boleh gimana nih pesan-pesannya Bunda untuk sahabat Al-Syifa? Ya, jadi terakhir ya sebagai penutup, rahasia harta yang berkah itu adalah kuncinya karena sedekah. Jadi usahakan sebisa mungkin gitu ya, sedekah itu harus didahulukan dari semuanya. Kalau pas kita menerima gaji itu yang pertama kita sisihkan untuk sedekah dulu. Walaupun nggak banyak. Karena kita udah mengukur nih, dapat gaji saya segini tuh kayaknya udah habis tuh sisanya, misalkan kalau dihitung-hitung dalam sebulan ini sisa uang yang freelance ya, maksudnya yang masih nganggur itu sisa uangnya hanya 500.000. Berarti harus sedekah berapa kira-kira teh kalau yang free uang ada 500.000? Boleh 50.000. Oh, 50.000 gitu ya. Berarti 50.000 itu kita keluarkan dulu, disedekahkan. Di awal. Di awal. Jadi uang pertama gaji yang kita dapatkan itu disedekahkan. Karena kalau udah akhir-akhir mah nggak ada gini gitu. Udah bakal nggak ada. Karena kita menyisihkan. Tapi prioritas sedekah itu di awal ketika kita menerima gitu ya. Nah, ini karena harta itu tidak akan berkurang karena sedekah gitu ya. Itu Allah sudah janji dan dilipat gandakan ya, bahkan di Al-Qur'an disebutkan di surat Al-Baqarah itu harta itu tidak akan berkurang dengan kita sedekah. Justru dengan kita banyak memberi, banyak mengeluarkan untuk saudara kita yang membutuhkan gitu ya. Atau sekarang mah kan udah ada lembaga-lembaga gitu ya, menerima zakat dan lain sebagainya, kita bisa langsung salurkan juga bisa. Dan ternyata itu mungkin doa-doa dari
penerima-penerima sedekah kita gitu ya, yang menguatkan dan mengalirkan lebih deras lagi rezeki ke kita semua gitu ya. Jadi itu paling gitu ya, sisihkan walaupun sedikit dari harta kita gitu di awal itu, dan insya Allah Allah akan menggantikannya dengan yang berlipat ganda gitu. Masya Gitu Allah, ya. luar biasa. Terima kasih banyak Bunda. Luar biasa sekali nih, mudah-mudahan benar-benar ya, umumnya untuk sahabat Al-Shifa, khususnya buat saya pribadi juga nih. Mudah-mudahan bisa lebih menata lagi gitu ya, Betul, betul. keuangan, perencanaan, ataupun juga bahkan pencatatan dan pengendalian terutama yang paling penting ya, dalam mengatur rumah tangga, dalam hal ini adalah uang gitu, atau kebutuhan dalam rumah tangga. Itu dia sahabat Al-Shifa, bincang-bincang kita dalam opsi obrolan penuh inspirasi. Tak terasa Bunda, kita sudah ada di penghujung kebersamaan dan kita harus pamit undur dari ruang dengar sahabat Al-Shifa. Mudah-mudahan apa yang sudah tersampaikan bisa dicerna dan diterima dengan baik, menjadi inspirasi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Saya Hansa Amira pamit undur diri sahabat Al-Shifa dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.